Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah innal hamdalillahi alladhi wakafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wal wafa. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يعطيه من يشاء والله واسع عليم. فقد قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم أولى الناس بي يوم القيامة من أكثر علي صلاة. صدق الله العظيم وبلغ حبيبنا رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Ahibai rahimakumullah, akramakumullah, ikhwati fillah, ayyuhal muhibbun, ayyuhal mumtahinun. Dalam hidup yang namanya perjuangan adalah satu hal yang mutlak, pasti berlangsung, pasti terjadi, sadar ataupun tidak, direncanakan ataupun tidak, setiap orang pasti sedang berjuang dalam hidupnya. Jangan anggap orang yang bermalas-malasan, orang yang nganggur, dia juga tidak sedang berjuang, tidak. Orang yang nganggur, orang yang malas-malasan, sebenarnya dia sedang berjuang dengan kemalasannya. Karena ketika dia melihat orang yang aktif, ketika dia melihat orang yang sibuk dengan aktivitasnya, maka pada saat itu dia sedang perjuangkan kemalasannya. Dia berperang dengan dirinya sendiri. Jangankan orang yang sedang santai, yang sedang nganggur, orang yang sibuk juga masih terbagi lagi. Masih terbagi lagi perjuangan yang dilakukan. Sederhananya, siapapun kita, apakah statusnya sebagai anak, bapak, ibu, siapapun kita, yang namanya di dunia ini, perjuangan adalah satu hal yang mutlak dan pasti. Sehingga para hukama telah menjelaskan bagaimana derajat perjuangan ini. Ad-dunya darul imtihan. Tempat kita ini untuk berjuang dengan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda-beda ujian yang diberikan kepada setiap hambanya, kepada setiap kita semua. Namun, perjuangan yang akan menghantarkan seseorang itu kepada kebahagiaan, kepada kesuksesan di dunia dan di akhirat juga dijelaskan dalam Al-Quran. Perjuangan karena Allah adalah perjuangan yang akan berbuah hidayah. Sehingga Al-Quran pun juga telah menjelaskan, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا, dan orang-orang yang bermujahadah, maka kalimatnya pun juga sudah dibedakan. Berjuang dalam arti mujahadah, berjuang dengan
simbol yang dikatakan mujahadah. Orang yang mujahadah itu pasti fina. Maka ayat ini menjelaskan fi dinina. Orang yang dikatakan berjuang itu yang sebenar-benarnya perjuangan ini adalah berjuang untuk agama Allah. Berjuang di dalam usaha untuk meninggikan kalimatullah. Li'ilai kalimatillah. Fina fi dinina. Maka dalam ayat yang lain juga akan dijelaskan. Orang yang berjuang bukan untuk agama namanya seperti apa, perjuangannya seperti apa. Lanahdiyannahum. Perlu sama-sama difahami ketika satu kalimat, satu kata di dalam bahasa Arab bergandengan dua huruf taukid. Kemudian masuk kepada fi'il mudhari', maka fungsi fi'il mudhari' juga ini adalah fungsinya sebagai taukid. Sehingga kalau bercampur, berkumpul di dalam satu kata, ada lam taukid, ada nun taukid, kemudian masuk kepada fi'il mudhari', maka kata pastinya ini diulang sebanyak 12 kali. Lanahdiyannahum. Pasti diulang sampai 12 kali. Betapa Allah Subhanahu wa taala ingin menghargai, menempatkan, mengangkat derajat posisi orang-orang yang berjuang untuk agama. Diulang sampai 12 kali kata pasti. Maka kata pasti ini seharusnya membesarkan jiwa kita bahwasanya tidak ada orang yang disia-siakan oleh Allah. Tidak ada orang yang rugi ketika dia berjuang untuk agama. Bagi mereka hadayah di hidayah. Maka Allah Subhanahu wa taala jelaskan perjuangan atas agama pastinya itu dijamin 12 kali kami akan gantikan dengan hidayah. Hidayah ini yang paling mahal. Dan hidayah inilah yang kemudian menentukan gagal dan berhasilnya seseorang dalam hidupnya. Meskipun kita menggenggam dunia, memikul semua strata, kalau kita mati tanpa hidayah, maka sebenarnya kita ini celaka. Sehingga dari harta yang kita genggam, dari strata yang kita pikul, bagaimana agar supaya bisa mendatangkan maslahat bagi yang lain. Barulah kemudian akan bisa mendapatkan manfaat. Barulah kemudian akan bisa menjadikan manfaat semua yang kita miliki. Sehingga saling membutuhkan satu sama lain. Ada orang yang berjuang dengan segala penderitaannya, dengan segala kesusahannya, untuk kemudian mendalami agama, untuk kemudian menghafal Al-Quran, maka perjuangan mereka ini akan kemudian menjadi investasi akhirat ketika mereka para hartawan, para dermawan ingin memudahkan dengan apa yang dia miliki. Sehingga nanti di akhirat kita ini satu sama lain saling mencari. Maka ayat ini kemudian menjelaskan subulana. Dari sekian banyak jalan. Laisa sabili bil mufrad. Tidak dikatakan satu jalan, tidak. Kalau hanya dikatakan sabili berarti cuma satu jalan, orang ini akan bisa mendapatkan hidayah. Cuma satu jalan orang ini berjuang. Tapi ayat ini menjelaskan dengan jamak taksir. Apa yang Anda miliki, apa yang Allah berikan kepada Anda, apa yang kemudian menjadi kelebihan pada diri kita, maka yakinkan bahwasanya tidak ada yang sia-sia di balik penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang sia-sia. Semua orang punya jalan baginya agar supaya bernilai perjuangan untuk agama. Setiap orang punya potensi. Ada orang yang punya potensi dengan hartanya. Ada orang yang punya potensi dengan stratanya. Ada orang yang punya potensi dengan ilmunya. Ada orang yang punya potensi dengan hujahnya. Intinya, setiap orang punya potensi.
maka potensi yang ada pada diri kita itulah yang kemudian kita mau hubungkan dengan agama. Jangan sampai kita tidak punya harta, kita tidak punya strata, kemudian pun juga kita masih mau malas-malasan. Apa yang kemudian nanti akan bisa bernilai perjuangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena perjuangan ini adalah satu hal yang mutlak, sehingga kalau dijelaskan subulana, jalan itulah yang kita mau tempuh. Apakah kita sebagai dermawan, apakah kita sebagai intelek, apakah kita sebagai santri, jadikan itu sebagai jalan bagi kita untuk bisa menjadi sebab hidayah. Wa innallaha lama'al muhsinin. Karena sebenarnya orang yang sudah dia sadari dirinya, dia yakin bahwasanya ada potensi yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya ini untuk menjadi sebab hidayah, maka dia kemudian akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi derajat ihsan, derajat muhsinin. Bagaimana itu orang yang ihsan? Dia tidak tunggu nanti banyak orang baru dia ngaji. Dia tidak tunggu nanti banyak orang kemudian baru mau bersedekah. Tidak. Dia tidak terkesan dengan suasana dan keadaan. Maka benar-benar dia ihsan ketika dia nyantri. Benar-benar dia ihsan ketika dia dermawan. Ketika dia membela orang-orang yang lain. Maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam amarnya, "Ubudullaha ka'annaka tarahu." Orang yang dia itu sudah sampai kepada derajat ihsan, maka amal ibadah yang dia lakukan semata-mata karena Allah. Maka dia yakinkan dalam dirinya bahwasanya dia dilihat oleh Allah. Meskipun dia bersendirian, tidak ada yang lihat, dia yakin Allah melihat saya. Dia yakin Allah mengawasi saya, Allah mendengar saya. Tapi kan terkadang iblis ini mendatangkan keraguan dalam diri kita. Bagaimana caranya wong kamu sendirian kok, sepi dan sebagainya. Maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, fa illam takun tarahu, sekiranya kemudian datang keraguan dalam diri kita, sehingga kita menganggap saya ada yang lihat dan sebagainya, dia yakinkan lagi dalam dirinya, sekiranya mata kepalamu tidak melihat bahwasanya engkau sedang disaksikan oleh Allah, fa innahu yarak. Sesungguhnya dia adalah Allah Subhanahu wa taala melihat kita, mengawasi kita. Maka kembali kita mau tanamkan dalam diri kita. Kematian adalah satu hal yang pasti. Kematian adalah satu hal yang begitu dekat, sangat dekat. Dekatnya ini Masya Allah melebihi daripada urat leher kita. Sangat dekatnya dengan diri kita sendiri. Sementara kan kita takutkan, kalau kita mati tanpa perjuangan, apa yang kita mau bawa kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa yang kita mau bawa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala kalau tidak ada perjuangan? Yang jelas, siapapun yang sedang berjuang, maka bekas-bekas perjuangan itu baik secara lahir maupun secara batin nanti di akhirat akan menjadi saksi. Tanya dulu dalam diri kita. Saksi apa yang kita mau bawa ke hadapan Allah? Kalau hati kita sebagai santri tidak mau dihancurkan karena agama Allah, tidak mau kita tahan kerinduan karena agama Allah, kesusahan karena agama Allah, begitupun juga yang dermawan, begitupun juga yang hartawan, begitupun juga mereka orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah. Intinya semua ini bermuara berhubungan dengan hati. Allah Subhanahu wa taala rindukan mereka. Allah rindukan hamba-hambanya yang mau membawa saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mallaqiyani wa huwa yastahyi minni ansaitul hafazata dzunubahu. Maka berbahagialah orang-orang yang kemudian kita sudah punya bekas perjuangan. Kalau ada bekas perjuangan dalam hati kita, Allah rindukan orang seperti ini. Dalam hadits qudsi dijelaskan, mallaqiyani, siapa yang nanti rindu ingin jumpa denganku, kata Allah di akhirat, wa huwa yastahyi minni,
Maka malaikat sendiri berbantah-bantahan. Pada saat mizan ingin ditegakkan, timbangan amal yang namanya mizan ini ingin ditegakkan, maka mizan tidak bisa berdiri tegak. Terkadang dia harus roboh, condong ke kiri, condong ke kanan. Intinya dia tak bisa tegak. Mizan itu tidak bisa tegak. Maka apa yang terjadi? Ditanya kemudian kepada mizan, saatnya engkau ingin melakukan tugasmu. Inna yaumal qiyamah yuda'ul mizan. Maka mizan ini tidak bisa tegak. Ketika ditanya, kenapa kamu kemudian tidak bisa tegak untuk melaksanakan tugasmu? Mizan kemudian protes. Ya, bagaimana kami mau berdiri tegak? Bagaimana kami ini mau menimbang amal-amal orang? Faqad qala al-mizan, maka mizan ini dia berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, dia sampaikan hujjah, alasan dia tidak mau tegak. Yuda'ul mizan, fayu'ta bi ahlil bala, la yunsabu lahum mizan. Maka mizan beritahu, saya tidak tega katanya. Kalau di depan saya ini masih ada orang yang mau menanggung malu karena agama ketika di dunia. Masih ada orang yang mau menanggung rindu karena agama ketika di dunia. Masih ada orang yang mau meringankan tangannya untuk berbagi ketika di dunia. Maka mizan beritahu, saya tidak mau, saya tidak tega. Biarkan dia melewati saya dulu. Biarkan mereka bebas masuk dulu ke dalam surga. Baru saya akan menimbang daripada amal-amalnya orang. Maka hadits qudsi yang merindukan orang-orang tersebut dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ditanya. Ya, bekas perjuangan apa sekarang yang kita mau bawa untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala? Ibu kita sedang berjuang di sana dengan rindunya. Kita juga sedang berjuang di sini dengan segala keadaan kita. Bapak kita sedang berjuang di sana dengan kesusahannya di tempat kerjanya. Jadikan perjuangan ini menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kembali kita nanti di jannah. Wa huwa yastahyi minni. Maka ketika seorang itu kemudian dia telah berada di jannah, bahkan terkadang pun juga penjaga surga dia kemudian protes. Kenapa ada orang masuk dalam surga? Sementara ini kan mizan belum melakukan timbangan. Apa yang terjadi? Diusir mereka. Orang-orang yang sudah tadi dibebaskan sama mizan masuk ke dalam surga, kemudian diusir. Pergi kamu dari sini. Belum saatnya orang berada dalam surga. Pergi kamu dari sini. Tidak pantas kamu berada di surga. Kenapa? Karena para malaikat yang kemudian disampaikan kepadanya, orang yang masuk ke dalam surga itu adalah para mujahidin. Orang yang terpotong lehernya karena agama. Orang yang terpenggal tangannya karena agama. Orang yang rusak menumpahkan darah karena agama, rusak jasadnya, ditombak dan sebagainya. Ini adalah para mujahidin. Akhirnya diusir. Pergi kamu dari sini. Tidak pantas kamu di sini. Apa yang terjadi? Karena dia sudah berada di jannah, maka dia katakan, kami mau kemana? Diusir lagi, pergi kamu dari sini. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, ketika dipaksa untuk pergi, ternyata orang-orang yang tadi tidak ada bekas perjuangan dalam dirinya. Tidak ada bekas perjuangan. Kulitnya tidak lecet, darahnya tidak ada yang tertumpah untuk perjuangan agama. Apalagi tangannya terpotong, lehernya terpotong, tidak ada. Dia dalam keadaan bersih mau masuk surga. Maka malaikat beritahu, pergi kamu dari sini. Tidak pantas kamu berada di sini. Dengan perasaan berat hati, umat akhir zaman pergi meninggalkan surga. Ketika meninggalkan surga, apa yang terjadi? Justru kebalikan. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada para malaikat, ad'uhum, panggil mereka kembali. Tad'uhum, panggil mereka kembali. Panggil mereka. Malaikat bahkan protes kepada Allah. Ya Allah, bagaimana mungkin kami panggil dia? Dia ini tidak ada bekas perjuangannya. Dia ini perempuan akhir zaman, tidak ada bekas perjuangannya. Dia laki-laki akhir zaman, tidak ada bekas perjuangannya. Apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada para malaikat. Inilah hebatnya kita, umat akhir zaman
yang mau bersama-sama berjuang karena agama. Maka ketika kita berusaha untuk menjadi hafizul Quran, jangan kita bilang kita sedang berjuang untuk diri kita sendiri. Tidak. Kita sedang perjuangkan ibu kita sedang perjuangkan bapak kita sedang perjuangkan kakek nenek kita. Bahkan alim ulama menjelaskan sampai 7 keturunannya. Bahkan sampai 7 anggota keluarganya. Berarti bapaknya, kakeknya, buyutnya sampai ke atas 7 lapis. Diperkenankan untuk kemudian diberikan syafaat kepadanya. Bagaimana kita memberikan syafaat? Tidak ada bekas perjuangan. Allah perintahkan kepada para malaikat, ini ibu silakan masukkan ke dalam surga. Malaikat beritahu bagaimana memasukkan surga ini ibu. Sementara modelnya seperti itu. Allah perintahkan kepada para malaikat. Dia adalah mujahid. Dia adalah pejuang. Dia adalah orang yang mati syahid. Yang wajar dan pantas masuk ke dalam surga tanpa hisab. Maka malaikat minta kemudian persaksian. Minta kemudian bekas perjuangan. Allah perintahkan kepada para malaikat. Silahkan engkau belah dadanya ibu ini. Apa yang terjadi? Masya Allah. Ternyata ketika dibelah dadanya seorang ibu yang mengikhlaskan anaknya untuk berjuang agama. Yang mengikhlaskan anaknya ini untuk mondok. Ternyata kerinduan seorang ibu ini pun juga telah menjadikan hatinya itu hancur. Telah menjadikan hatinya itu hangus. Maka para malaikat kemudian kalau ini yang menjadi saksi, maka tidak ada alasan bagi kami untuk menahan ibu ini untuk segera masuk ke dalam surga. Biarkan dia masuk ke dalam surga. Hancurnya hati, perasaan, kerinduan ibu kita. Ketika dia melepaskan anaknya untuk belajar agama. Ini adalah perjuangan. Ansaitul hufadzata dzunubahu. Maka Allah Subhanahu wa taala jelaskan, aku kata Allah akan menjadikan malaikat dengan segala hujahnya, dengan segala bantahannya ini akan terjawab dengan sendirinya. Kita pun juga santri begitu, bapak kita pun juga begitu. Maka insya Allah perjuangan karena agama ini akan berbuah hidayah, yakin dan percaya. Lantas kita mau buktikan bagaimana kemudian orang yang dikatakan dia sedang berjuang, tetapi ternyata perjuangannya itu tidak dianggap. Bahkan kemudian mencelakakan dia. Adalah Sayyidina Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Pada saat beliau berjalan melaksanakan ibadah haji. Jadi perjalanan yang dilaksanakan ini dengan jalan kaki. Untuk melaksanakan ibadah haji. Apa yang terjadi? Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in mendengarkan berita bahwasanya dia akan melewati satu kampung di mana di situ ada orang soleh. Satu kampung yang mana kemudian semua orang ini takluk dengan kesolehan orang tersebut. Takjub mereka, salut mereka. Apa yang terjadi? Sayyidina Umar ketika melewati kampung itu, maka Sayyidina Umar ini merasa ada yang aneh, ada yang lain. Kemudian ditunjukkan kepada Sayyidina Umar bahwasanya orang yang sedang dia lintasi adalah orang yang dimaksudkan orang yang paling soleh di kampung itu. Ternyata Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu menangis melihat keadaan orang itu. Sahabat yang lain kemudian dia datang berkumpul di depannya Sayyidina Umar, dia bertanya, "Wahai Amirul Mukminin, kenapa kemudian engkau menangis? Orang ini kan orang soleh. Orang ini adalah orang yang paling dibangga-banggakan, masyhur di kampung ini." Umar radhiyallahu ta'ala anhu malah semakin deras air matanya, semakin sedih dia. Apa yang terjadi? Sayyidina Umar kemudian membacakan ayat Amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Ternyata orang yang bukan berjuang untuk agama, yang kemudian Sayyidina Umar membacakan daripada ayat ini. Amilah. Dia berbuat, dia beramal, dia melaksanakan aktivitasnya, menganggap dirinya sedang berjuang. Tapi dia bukan berjuang untuk agama. Sehingga dikatakan nausibah. Dia kesusahan saja. Maka Masya Allah, kalau kita lihat bapak kita yang kerja, susah di bawah terik matahari, kemudian kita tidak hargai keringatnya, jangan sampai malah itu akan berbuah penderitaan.
Sudah cukup menderita dia di dunia. Jangan kita tambah penderitaannya dengan sebab kita tak mampu menghargai daripada perjuangannya. Maka yang dikatakan ini dari kata munasobah. Munasobah itu apa? Orang yang bertungkus lumus, orang yang payah, orang yang capek, orang yang susah. Tetapi susahnya dia ini tidak bernilai agama. Tasla naran hamiyah. Akan menghantarkan dia, mempercepat dia malah masuk ke dalam neraka jahim. Maka sudah dijelaskan bahwasanya ayat ini membedakan orang yang berjuang untuk agama yang namanya mujahadah dan orang yang berjuang bukan untuk agama yang namanya munasobah. Sehingga kalau kita sedang kerja, sedang berusaha, keringatan, capek, cuma itu saja ya Allah. Adakah ini mujahadah? Kalau ini mujahadah, kami hadiahkan mujahadah ini sebagai senyuman bagi ibu bapak kami. Kalau kita susah di pondok, ya Allah jadikan ini sebagai mujahadah. Jangan munasabah. Orang munasabah itu sudah susah hidupnya di dunia, bertambah susah nanti lagi di akhirat. Maka Masya Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian menjelaskan, jadilah kita ini kebanggaan daripada ibu bapak kita. Jadilah kita ini orang yang menghantarkan mereka ini sampai kepada puncak kebahagiaan. Mana itu puncak kebahagiaan? Puncak kebahagiaan ini pada diri seseorang dijelaskan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma ajmala manzarul hayati illa sabiqal ibnaka fi saffil awal duna an tad'uhu wa ma ajmala manzaral hayati illa ma tara ibnaka sajidan wa yarfa'u yadahu wa yaqul rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ini menjelaskan yang namanya bahagia itu mana. Jangan sampai juga kemudian kita keliru memahami bahagia. Ma ajmala manzarul hayati. Tidaklah ada kebahagiaan dalam diri seseorang. Kalau kita mau bahagiakan ibu kita, kalau kita mau bahagiakan bapak kita, tidak akan datang kebahagiaan dalam dirinya. Illa kecuali berarti bahagianya dia hanya dalam persoalan ini. Illa sabiqa ibnaka. Ibu kita, bapak kita, dia akan merasakan bahagia. Kalau ternyata dia bisa melihat anak-anaknya saling berebut ketika masjid dibunyikan, salawat tahrim, azan dikumandangkan, anak-anaknya bergegas satu sama lain untuk berangkat ke masjid. Inilah kebahagiaan ibu bapak kita. Inilah kebahagiaan ibu bapak kita yang telah meninggal dunia. Sejuknya mata ibu bapak kita yang masih hidup. Fisafil awal. Bahkan kemudian sangat luar biasa. Karena dia anak muda, lebih semangat, datang lebih awal. Bergegas lebih awal datang ke masjid. Bapak kita sudah capek, sudah sakit-sakitan. Ya harus buat persiapan. Terkadang dia harus datang belakangan. Apa yang terjadi? Dia datang belakangan. Maka kemudian para hukama menjelaskan inilah hakikat kebahagiaan. Duna an tad'uhu. Ketika kita masuk ke dalam masjid, ternyata Masya Allah kita melihat anak-anak kita berada di saf awal. Mereka sudah lebih dulu melaksanakan amal. Mereka sholat di saf awal. Sementara duna an tad'uhu. Kita sudah tidak perintah lagi dia untuk pergi sholat. Kita tidak sudah maksa lagi dia untuk pergi sholat. Dia sudah berangkat dari dalam hatinya. Terhunjam iman di dalam hatinya untuk kemudian melaksanakan perintah Allah. Inilah puncak kebahagiaan bagi seorang bapak dan seorang ibu. Bahagiakan mereka dengan amal-amal soleh. Wa ma ajmala manzarul hayati. Tidak ada kebahagiaan dalam hidup kita. Meskipun kita menggenggam seluruh dunia, memikul semua strata, tidak ada kebahagiaan. Illa ma tara ibnaka.
kecuali Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan sebelum ibu bapak kita meninggal dunia. Sempat Allah Subhanahu wa taala nampakkan di depan matanya dalam pandangannya. Dia melihat anak-anaknya sajidan dalam keadaan sujud dengan khusyuknya. Sujudnya yang baik dengan kaifiat sujud yang benar. Kaifiat sujud yang benar ini adalah merasa rindu dengan dekatnya kepada Allah dalam keadaan dia sujud. Wa yarfa'u darajah, wa yarfa'u yadahu. Kemudian setelah dia sujud, setelah dia salat, dia sibukkan dirinya. Dia sibukkan curahkan hati perasaannya. Kemudian dia mengangkat tangannya. Dia berdoa kepada Allah sambil membayangkan ibunya, bapaknya kalau dia sudah meninggal dunia. Dia doa kepada Allah, Allahumma ufirli wali walidayya. Ya Allah, ampunkan ibu bapakku. Ketika dia ucapkan doa itu, maka ibu bapaknya langsung tersenyum di dalam kubur. Langsung kemudian digugurkan dosa-dosanya. Allahumma ufirli wali walidayya warhamhuma. Maka pada saat sampai kepada lafaz itu, ya Allah, kasihanilah dia, sayangilah dia. Bayangkan bagaimana lembutnya tangan ibu kita yang mengusap kepala kita. Bayangkan bagaimana lembutnya, santunnya ibu kita yang memanggil kita dengan panggilan cinta dan sayang. Maka ini yang kemudian akan menjadikan terhibur dia ketika dia terbaring di alam barzakh. Ya Allah, saya sudah dibelai, saya sudah disayangi, sayangi dia. Kita harapkan bagaimana Allah kemudian menyayangi ibu kita. Kalau ibu kita rasakan bagaimana sayangnya kepada kita, bagaimana kalau Allah yang kemudian menyayangi ibu kita? Maka Masya Allah, kita tebus kekecewaannya, kita tebus kesusahannya, penderitaannya, dengan sebab biarkan dia dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Masya Allah, kalau kita sudah berada dalam keadaan tersebut, kita hadirkan keadaan tersebut dalam diri kita, berarti kita semua sedang berusaha ingin membahagiakan dia, membahagiakan ibu kita. Sudah cukup dia menderita untuk kita semasa di dunia. Jangan tambah penderitaannya. Izinkan, biarkan mereka kemudian istirahat di sana di alam barzakh. Kembali diulang lagi dan lagi senantiasa, supaya kita tidak boleh berhenti untuk semangat ketika ingin hafalan Quran. Kalau mau dinampakkan Allahu Akbar, boleh kita bayangkan bapak kita. Mungkin bapak kita adalah orang yang tidak dianggap, orang yang dilecehkan, orang yang dianggap remeh di rumahnya. Banyak saudaranya yang kaya, banyak saudaranya yang hebat. Bapak kita biasa-biasa saja, tapi dia dilecehkan. Tapi wallahi demi Allah, kalau kita sebagai anaknya, kemudian berusaha untuk menahan kerinduan itu, apa yang terjadi? Ternyata hakikat cinta itu nanti akan nampak kepada ahlul barzakh. Kalau kakek nenek kita sudah terbaring di alam barzakh, maka setiap ayat yang dibaca oleh cucunya akan dihembuskan hawa syurga, sehingga menjadikan kuburannya itu sebagai riyadun min riyadil jannah. Dihembuskan hawa syurga ke sana. Biarkan dia damai, biarkan dia tenang, istirahat. Maka pada saat dia hirup hawa syurga itu, kakek nenek kita kemudian dia bertanya kepada Allah. Pada saat dia melupakan semua penderitaannya, satu kali menghirup hawa syurga, setiap orang akan melupakan semua penderitaannya. Kalau ada orang yang menderita 60 tahun di dunia ini, saking menderitanya dia, saking miskinnya dia, sampai manisnya madu saja dia tidak pernah rasa. Bagaimana miskinnya coba? Saking menderitanya dia tidak pernah tidur dengan tenang. Tapi apa yang terjadi? Sepanjang hidupnya dia menderita. Ketika hawa syurga dihembuskan, kemudian dihirup oleh ahlul barzakh. Pada saat ibu, bapak, kakek, nenek kita terbaring di barzakh, maka dia hirup itu, apa yang terjadi? Dia lupakan semua penderitaannya. Hilang semua penderitaan itu. Terbayarkan dengan satu kali menghirup hawa syurga. Maka kakek nenek kita kemudian dia bertanya, apa ini? Maka ditanyakan, ini adalah kiriman daripada cucumu, yang mana bapaknya dulu engkau lecehkan di dunia. Yang mana bapaknya dulu engkau tidak anggap.
Yang mana bapaknya dulu ini adalah anak yang paling engkau benci di antara saudara-saudaranya yang lain. Maka Masya Allah, jadikan kita ini sebagai investasi akhirat bagi mereka. Bagi ibu dan bapak kita, kakek dan nenek kita. Sehingga inilah yang dikatakan makna perjuangan. Setiap orang sedang berjuang dengan kemampuan yang ada pada dirinya, dengan kapasitas yang ada pada dirinya, maka gunakan kemampuan kita, gunakan potensi yang ada pada diri kita ini menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala nanti kelak kumpulkan kita bersama-sama di jannah insyaallah. Insyaallah semua siap insyaallah. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran pasti memang dan hanyalah milik Allah. Kita kirimkan bacaan Al-Fatihah senantiasa kepada ibu kita kalau kita rindu. Bayangkan wajahnya, hadirkan senyuman, kerinduan itu, kirim Al-Fatihah itu. Sampai hilang rindu itu. Sampai berapa kali kita baca, bukan hitungan, tidak. Sampai hilang perasaan rindu itu. Berarti kalau hilang perasaan rindu itu, berarti telah tersampaikan salam rindu kita kepada mereka. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indakum soal?